Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kepada para jamaah sekalian, ikhwan maupun akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja jika ada pertanyaan kami persilahkan. Gimana Pak, Ibu? Ada yang mau nanya? Cukup sudah ini, udah pada paham ya insya Allah ya. Gampang ini pembahasan. Kalau nggak ada yang nanya, saya akan tutup dengan sedikit ringkasan Pak ya. Ini belum masuk faedah ya. Faedahnya nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ini baru penjelasan hadis. Tayyib, sebagai penutup, ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Inti dari hadis Rasulullah SAW adalah hendaknya kita agar bisa senantiasa selalu menjaga diri kita dari perkara-perkara yang berlebihan. Maksudnya adalah yakni perkara-perkara yang melebihi kadar dari kebutuhan kita. Kalau sekiranya itu bukan menjadi konsumsi kita, bukan menjadi kebutuhan kita, sudah tinggalkan. Apalagi perkara tersebut tidak ada manfaatnya untuk kita. Berlebihan saja membicarakannya itu tinggalkan. Apalagi jika perkara tersebut tidak ada gunanya, maka tinggalkanlah. Oleh sebab itu seorang muslim berhentilah pada titik tertentu sampai dia dapat menjawab pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apakah ini bermanfaat atau tidak? Jadi kalau bapak ibu pengen melakukan sesuatu, berhentilah sampai di sebuah titik pertanyaan, apakah yang saya akan lakukan ini bermanfaat atau tidak? Apakah yang saya ucapkan ini bermanfaat atau tidak? Nah, tentunya siapa yang senantiasa selalu melakukan hal ini, sungguh dia telah menjaga agamanya. Ya, jadi kalau mau melakukan sesuatu, mikir dulu, ini kira-kira manfaat nggak ya? Kalau tidak, tinggalkan. Jika menurutnya ada manfaatnya, maka lakukanlah. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Diriwayatkan dari Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Luqmanul Hakim adalah orang yang bijaksana, bahkan sampai-sampai perkataannya Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan sampai ada surat namanya apa? Surat Luqman, yaitu Luqmanul Hakim. Yang mohon maaf, ciri-ciri fisiknya itu ya tidak good looking Pak ya. Jadi biasa saja, bahkan dikatakan orangnya agak pendek, hitam. Tapi ternyata dengan berbagai macam kekurangan fisiknya, namun dia memiliki ilmu hikam. Ya, ilmu kebijaksanaan yang luar biasa. Sampai-sampai Allah abadikan ucapannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini perkataannya Luqman Al-Hakim. Suatu ketika Luqmanul Hakim pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana engkau wahai Luqmanul Hakim
bisa sampai pada derajat ini, puncak kemuliaan. Bukan nabi, bukan rasul. Dia adalah abdun salihun, hamba Allah yang saleh. Padahal engkau dahulunya adalah hanya seorang pengembala kambing. Ya, cuma seorang pengembala, anak pengembala. Tapi sekarang kau memiliki kedudukan, martabat dan harkat marwah yang tinggi, yang mulia. Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim perkataannya. Maka kata Luqmanul Hakim, dia menjawab, aku bisa meraih kedudukanku sampai seperti ini dengan cara senantiasa selalu berkata jujur. Kalau ngomongnya apa? Harus jujur apapun. Ya, kondisi seperti apapun, maka qulil haqqa wa in kana murran. Katakanlah yang benar. Berkatalah engkau dengan jujur walaupun pahit rasanya. Bahkan yang menjadi sifat Rasulullah, yakni apa? Al-Amin, yang terpercaya. Sebelum Allah angkat menjadi nabi dan rasul, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikun, mereka telah menggelari Rasulullah dengan Al-Amin, yang terpercaya, kejujuran. Kemudian yang kedua, aku bisa meraih derajat seperti ini selain berkata jujur. Yang kedua, diam berkepanjangan dari apa yang tidak bermanfaat bagi diriku. Jadi saya itu gak banyak ngomong, sedikit berbicara, lebih banyak diam daripada saya ngomong berbicara tentang hal-hal, perkara-perkara yang tidak manfaat. Jadilah saya seperti ini. Makanya ucapannya sekali ngomong dijadikan hujah. Beda kalau orang yang banyak ngomong, omongannya sampah udah. Ngomong doang ente, omdo gitu ya. Nyemeng aja lu gitu ya. Nggak ada aksinya, nggak ada actionnya. Tayyib, ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah Ta'ala di pertemuan yang akan datang kita masih berada pada hadis yang ke-12 tentang bukti kebaikan, keislaman seseorang itu, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ada faedah-faedah yang kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang, insya Allahu Ta'ala. Ya. Ini terjadi di suatu grup WA. Mungkin saudara kita ini menganggap yang disampaikan yang di-share itu bermanfaat, tapi beberapa teman-teman itu merasa itu nggak bermanfaat. Apa yang harus dilakukan oleh teman kita ini? Karena akibat dari beliau banyak sering share masalah-masalah, contohnya kayak Palestina atau apa. Nah, ada beberapa teman kita yang udah keluar gitu. Sementara kita udah nasihatin yang si pengirim ini. Nah, tapi tetap melakukan hal yang serupa sampai saat ini. Nah, apa yang kita lakukan gitu? Iya. Tayyib, ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Jika ada di satu grup WA suka nge-share yang tidak bermanfaat, tentunya langkah pertama khususnya bagi admin terutama ini, karena dia membuatkan, dia memberikan ujangan nasihat, teguran kepada orang tersebut. Mohon kalau share sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan juga untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi buat orang lain, kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Karena kan kalau diklik kan ngambil kuota juga itu Pak ya. Berarti merugikan saya nih sebenarnya nih gitu ya. Iya. Nah, jadi tadi tugasnya yang pertama memberikan nasihat dulu, teguran.
Jadi manfaat itu bukan hanya untuk pribadi Anda, tapi untuk orang lain juga. Kemudian yang kedua, ternyata masih berulang lagi, kan bisa diblok, bisa dikunci kan. Yang bisa komentar hanya admin saja. Kan sudah diberikan nasihat. Dan mungkin juga ada orang lain yang japri ke admin. Ini tolong nih bilangin, ini ngeser-ngeser yang tidak bermanfaat. Maka ditutup saja ya kolom komentarnya gitu loh. Bagi yang bukan admin, bisa mungkin japri juga kepada orang tersebut, atau sudah abaikan. Kalau memang menurut dia tidak bermanfaat, abaikan sudah, nggak usah dikomen maksud saya. Kan tadi sudah disebutkan sini di antara tentang lisan, hendaknya kita menjaga lisan kita dari mengomentari ya perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, kalau sekiranya nggak bermanfaat, udah kan ada settingan juga. Ya, pengen di-download atau tidak tuh bisa di-setting gitu. Ya. Kemudian kalau memang nggak bermanfaat sudah, antum bisa skip, artinya itu abaikan. Ternyata kok nggak bisa kayak gini juga, udahlah daripada madorot, saya keluar dari grup, lebih manfaat lagi. Ini nasihat dari Ustadz Syafiq. Jadi ketika grup yang sekiranya nggak bermanfaat memenuhi memori di handphone kita gitu ya, bahkan yang ada wah nggak bener nih, keluar. Karena nanti pun itu akan dimintai pertanggungjawaban apa yang bapak ada di dalamnya. Kalau itu dengan share kemaksiatan, bapak nggak tegur, bapak berdosa juga. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar harus ditegakkan. Bapak nggak sanggup sudah keluar saja. Saya berapa banyak tuh ya dimasukin ke grup-grup, grup yang nggak bener nih, grup bercandaan, grup ini keluar sudah nggak manfaat. Ya, isilah grup-grup yang bermanfaat. Termasuk kebaikan agama seorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Di dalam grup itu nggak manfaat, keluar. Gitu. Atau nggak enak Ustadz, jaga perasaan, oke, abaikan, selesai. Nah ini tugas admin nanti yang lebih berat tentunya. Hendaknya dia memberikan tata tertib, aturan-aturan. Nah, tugas admin itu, saya di grup muamalah, jual beli gitu ya. Karena terkadang saya ada kebutuhan, itu grupnya jelas tuh, adminnya, tata tertibnya. Melanggar, keluarkan udah. Di-cut langsung gitu. Jadi demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Taib, langsung saja kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.